Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emrap Siri Syahara dari Prodi Perpajakan dengan NIM C024018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemotongan PPh pasal 23. Latar belakang, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemerintah menerapkan mekanisme pungutan pajak melalui self-assessment system dan withholding system. Salah satu bentuk pajak yang menggunakan sistem pemotongan adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Sistem pemotongan ini memungkinkan pemerintah mengurangi risiko penghindaran pajak dan menjamin penerimaan negara secara lebih efisien. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara pelaksanaannya, sehingga diperlukan pemahaman yang baik agar pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan dengan benar, adil, dan transparan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan PPh pasal 23? 2. Apa saja yang menjadi objek dan subjek PPh pasal 23? 3. Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya? Tujuan. 1. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum PPh pasal 23. 2. Mengidentifikasi subjek dan objek yang termasuk dalam ketentuan pasal 23. 3. Memberikan contoh penerapan tarif serta implikasinya bagi wajib pajak. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu selain yang telah dipotong berdasarkan PPh pasal 21. Pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran atau saat penghasilan telah jatuh tempo. Sistem ini termasuk dalam sistem mekanisme withholding tax, di mana pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai pemotong pajak sebelum penghasilan diterima oleh penerimanya. Dasar hukum. Pelaksanaan PPh pasal 23 diatur oleh beberapa peraturan, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1983. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK03/2015 tentang jenis jasa lain yang dikenai PPh pasal 23. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP yang mengatur tata cara pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 mencakup berbagai jenis penghasilan dari kegiatan modal dan jasa. Beberapa di antaranya adalah 1. Dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham, termasuk pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya. 2. Bunga, termasuk diskonto, premium, dan imbalan lain yang terkait dengan penggunaan uang atau pinjaman. 3. Royalti, yaitu imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya. 4. Hadiah dan penghargaan, baik diterima oleh individu maupun badan usaha. 5. Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan. 6. Imbalan atas jasa tertentu, seperti jasa konsultan, akuntansi, teknik, penilai, perancang, dan jasa profesional lainnya. Cakupan objek pajak yang luas ini menjadikan PPh pasal 23 sebagai alat efektif untuk memastikan setiap bentuk penghasilan dikenai pajak secara adil dan transparan. Subjek dan pemotong pajak. Subjek pajak penghasilan pasal 23 adalah pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Subjek tersebut meliputi 1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 2. Wajib pajak badan dalam negeri. 3. Bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 23 terdiri atas 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap atau BUT. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Wajib pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang telah dipungut ke kas negara
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar proses pemungutan pajak berjalan efektif dan tepat waktu. Tarif pemotongan PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 berbeda menurut jenis penghasilannya. 15% dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. 2% dari jumlah bruto untuk imbalan atas jasa tertentu. Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif naik 100% dari tarif normal. Mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan pada saat pembayaran atau ketika penghasilan jatuh tempo, disertai dengan bukti potong bagi penerima. Penyetoran dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan surat setoran pajak atau SSP, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan dilakukan dengan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh Pasal 23 atau 26, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, baik secara manual maupun melalui sistem EBUPOD DJP online. Contoh kasus dan perhitungan, misalnya PT Sejahtera membayar jasa audit kepada kantor akuntan publik senilai 100 juta rupiah. Karena jasa audit termasuk dalam objek PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, maka perhitungannya adalah 2% dikali 100 juta sama dengan 2 juta. Artinya, PT Sejahtera wajib memotong pajak sebesar 2 juta dan menyetorkannya ke kas negara. Akuntan publik akan menerima pembayaran bersih sebesar 98 juta rupiah. Jika penerima jasa tidak memiliki NPWP, maka tarif menjadi 4%, sehingga pajak terutang menjadi 4 juta rupiah. Kesimpulan, pajak penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berperan besar dalam menjamin keberlangsungan penerimaan negara. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Melalui mekanisme withholding tax, pemerintah menugaskan pihak pemberi penghasilan untuk memotong pajak sebelum diterima oleh penerimanya, sehingga proses pemungutan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ketentuan objek, subjek, tarif, serta tata cara pelaksanaannya, PPh Pasal 23 tidak hanya membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi penghindaran pajak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Baiklah semuanya, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.